Anda nggak menyedot pasangan Anda karena Anda sudah full. Justru Anda akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Seperti kata Pastor Philip Mantova, justru pernikahan jangan sampai kerajaan surga yang dirugikan. Waktu Anda single, waktu Anda masih belum menikah, luar biasa cinta Tuhan, luar biasa melayani Tuhan. Tapi setelah menikah kok jadi kendor, kok jadi nggak melayani lagi. Jadi jangan sampai kesatuan dua orang, dua pribadi, laki-laki dan perempuan justru merugikan kerajaan Allah. Tetapi kerinduan kita bersama ketika kita sudah menikah, justru kita menjadi pasangan yang sama-sama cinta Tuhan, yang sama-sama mau melayani Tuhan, yang sama-sama terbakar untuk visi Tuhan melalui gerejanya. Dan kita tahu GMS kita punya visi yang luar biasa. Gereja kita punya visi sehingga gereja kita terus bergerak. Gereja kita tetap terus move. Kita nggak mau jadi monumen, kita mau terus movement, bergerak. Karena kalau gereja yang tidak move, gereja yang tidak ada movementnya, nanti ujung-ujungnya jadi monumen. Oh, dulu pernah ada, dulu pernah begini. Tapi kita mau terus bergerak. Yang setuju katakan amin. Nah, saat ini saya mau mengajak jemaat Tuhan untuk membaca kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Kisah Para Rasul 21. Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 8 sampai ayatnya yang 9, 2 ayat saja. Kisah Para Rasul 21 ayat 8 dan 9. Kita akan baca dengan suara yang terbaik ya Bapak Ibu Saudara-saudara. 2 ayat saja. Kita akan baca bersama-sama. Boleh gak saya mengundang dengan hormat Anda bisa bangkit berdiri sama-sama? Kita baca 2 ayat ini. Kisah Para Rasul 21 ayat 8 dan 9. 1, 2, 3. Pada keesokan harinya kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisarea. Kami masuk ke rumah Filipus, pemberita Injil itu, yaitu satu dari ke-7 orang yang dipilih di Yerusalem, dan kami tinggal di rumahnya. Filipus mempunyai 4 anak darah yang beroleh karunia untuk bernubuat. Katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Minggu lalu waktu saya saat teduh, saya membaca bagian ini. Jadi pas disampaikan juga dari Bitung untuk menyampaikan tentang keluarga, jadi tiba-tiba melompat ayat ini. Memang teks firman Tuhan ini berbicara tentang perjalanan penginjilan dari Paulus, dan dia mengalami banyak tantangan dalam perjalanan misinya. Tetapi tiba-tiba dia tiba di Kaisarea. Dan dia di Kaisarea dia bertemu dengan seorang yang bernama Filipus. Bapak Ibu, Filipus mungkin juga kalau nggak salah saya pernah sampaikan tentang Filipus waktu masih di depan ruko itu ya, di depan Hotel V. Pernah menyampaikan tentang Filipus di sini, bagaimana Filipus itu menjadi hamba Tuhan yang luar biasa, dari pelayan meja sampai memenangkan jiwa. Dia dipilih salah satu dari ke-7 orang untuk melayani meja. Artinya kalau sekarang mungkin melayani FLC, pelayanan FLC yang ada di tengah-tengah gereja. Sampai akhirnya dia dipilih dari 7 orang, salah satunya yaitu Filipus yang penuh dengan roh. Filipus ini mereka dipilih dari 7 orang, mereka terkenal baik karena para rasul sudah melayani, sudah sibuk. Mungkin kalau saat zaman sekarang ini kalau Pak Jufri gitu, pelayanan semuanya, bayangkan kalau Pak Jufri yang harus turun FLC, bayangkan kalau Pak Jufri harus menangani multimedia, praise and worship, jadi sudah nggak bisa doa, sudah nggak bisa pelayanan firman karena semuanya hal-hal teknis dilakukan. Nah waktu itu para rasul juga seperti itu, sudah sibuk dengan pelayanan-pelayanan yang ada secara teknis. Jadi Petrus bilang, kami nggak puas mau melayani jemaat Tuhan karena banyak pelayanan yang harus dilayani. Oleh karena itu mereka membangkitkan, mereka memilih 7 orang untuk melayani meja, dan dipilihlah Filipus. Nah, di pasal ke-8, ketika terjadi penganiayaan di Yerusalem, tiba-tiba semua terpencar. Murid-murid
murid Kristus terpencar ke seluruh daerah. Dan para rasul gak mau keluar dari Yerusalem. Hanya satu orang yang keluar dari Yerusalem pergi ke Samaria. Karena dia menangkap sebuah visi Tuhan atas kota Samaria. Jadi dia dengar firman Tuhan bahwa kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Nah, para rasul hanya tinggal di Yerusalem. Ada orang-orang juga yang mungkin juga pergi ke wilayah Yudea. Belum ada yang keluar ke Samaria. Tetapi saat Filipus mendengar visi itu dan Samaria ini belum ada yang pergi. Akhirnya dia pergi sendiri. Kemungkinan besar ya. Menurut saya, Filipus itu belum menikah waktu dia ke Samaria. Karena kan terjadi penganiayaan. Setelah dia pergi ke Samaria, dia diutus melayani pelayan Samaria sehingga banyak orang kerasukan setan dilepaskan dalam nama Yesus. Orang yang sakit, yang lumpuh berjalan. Mujizat Tuhan terjadi di Samaria lewat pelayanan Filipus. Nah, setelah dia melayani di Samaria, Roh Kudus membawa dia pergi ke jalan dari Yerusalem mau ke Gaza kalau nggak salah. Kalau Gaza sekarang lagi perang. Ya. Nah, dia ketemu dengan sida-sida Ethiopia dari Ethiopia yang ketemu di sana. Ketemu di sana, Roh Kudus membawa dia ke jalur itu. Bertemu dengan sida-sida dari Ethiopia. Sampai akhirnya dia melayani sida-sida dari Ethiopia itu. Dan membaptis sida-sida dari Ethiopia. Dan setelah membaptis, Anda tahu ceritanya bahwa Filipus dibawa oleh Roh Kudus. Kayak bus gitu. Kayak mungkin kalau bus kan kereta cepat. Sudah pernah naik. Apa yang kita lakukan, apa yang secara pribadi kita bangun. Baik waktu Anda belum menikah sampai Anda menikah, ada berkat yang Tuhan siapkan bukan hanya buat Anda, tapi buat keturunan Anda juga. Pastor Philip juga sampaikan waktu di Surabaya bahwa bukan hanya kita, bukan hanya orang tua, tapi kita berdoa bahwa anak cucu kita juga ada di dalam berkat Abraham. Abraham waktu pertama dia mendapat janji dari Tuhan bahwa engkau akan seperti bintang di laut, pasir di langit. Gitu ya? Bukan ya? Oh gitu. Salah ya, saya pikir Bapak Ibu tidur. Ternyata enggak ada bintang di laut. Gitu ya. Bintang di langit, pasir di pantai. Mungkin Abraham bilang, wah kenapa saya belum punya anak? Bagaimana keturunan saya bisa seperti ini? Tapi Bapak dan saudara-saudara, Tuhan mengerjakan sesuatu yang besar melalui Abraham sampai dia punya keturunan-keturunan selanjutnya. Dan maka kita bisa melihat bahwa penggenapan janji Tuhan tergenapi. Saudara-saudara, dari ketaatan kita hari ini menentukan keturunan kita selanjutnya ini mau dapat berkat atau tidak, mau dapat kutuk atau tidak. Tadi saya ajak juga kami bersama-sama dengan pimpinan dari Manado yang menemani berdoa. Jadi pasangan suami istri melayani juga sama-sama, tapi juga dia berdoa. Saya sudah persiapkan ayat-ayat ini dan sudah memberikan ke teman-teman atau mungkin di bagian sekretaris di sini. Untuk ayatnya sudah nggak tahu berapa hari lalu, 2 hari lalu kalau nggak saya lupa. Terus waktu tadi saya tanya sama pemimpin kami ini, apa yang kira-kira didapatkan setelah khotbah tadi. Dan dia sampaikan bahwa ada hal-hal yang mungkin kutuk gitu ya. Kutuk dari nenek moyang atau mungkin kutuk perceraian yang kita harus putuskan. Dan banyak hal yang mungkin bisa terjadi orang-orang yang bisa saja kalau Anda nggak manage dengan baik rumah tangga Anda, bisa jadi ini menuju kepada kehancuran. Nah, kita nggak mau itu terjadi. Dan bukan kebetulan ya kami nggak ada kontak-kontakan, cuma tanya pas hari ini. Firman Tuhan yang saya pilih berbicara juga tentang keturunan kita. Nah, tentang orang tua dan anak ada berkat ketika orang tua taat hidup di dalam Tuhan. Maka anak cucunya juga akan
dia setia waktu dia sendiri. Dia setia ketika dia melayani Tuhan. Sampai akhirnya dia menikah. Dia punya 4 anak darah yang beroleh karunia untuk bernubuat. Ini saya bukan berbicara tentang karunianya, tapi saya berbicara tentang ketaatan kita hari ini akan berdampak berkat atau kutuk di keturunan kita selanjutnya. Nah, kita nggak tahu nih orang tua kita dulu hidupnya bagaimana. Apakah mereka hidup juga dengan ketaatan ataupun mungkin mereka hidup dengan ketidakketaatan? Kita nggak tahu. Tapi ternyata ketaatan seseorang juga menentukan keturunan selanjutnya mereka mau hidup di dalam berkat atau kutuk. Sama seperti ada satu kisah di Amerika. Ada seorang penginjil yang luar biasa.